Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membahas tentang perintah Nabi kepada para pemuda untuk segera menikah dengan syarat memiliki kemampuan, dan jika tidak mampu atau belum mampu menikah maka tidak usah dipaksakan. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh untuk berpuasa, karena puasa itu sesungguhnya lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Dan telah kita sebutkan juga pada saat yang lalu, seandainya ada orang yang sudah menikah dan dia ingin menambah tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menambah, maka tidak usah dipaksakan, karena masih ada solusi, yaitu berpuasa. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, mengatakan Nabi SAW pernah, yaitu mengatakan, sebelum mengatakan perkataan ini, beliau memuji Allah, beliau menyanjung Allah, lalu mengatakan, lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni, muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, akan tetapi aku melakukan sholat malam tapi juga aku tidur, aku berpuasa namun aku juga berbuka, dan aku pun juga menikahi wanita. Maka barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memiliki sabab al-wurud. Jadi kalau Al-Quran itu punya sebab apa? Nuzul, sebab turun dari langit. Tapi kalau hadis itu punya sababul wurud, sebab terucapnya kalimat ini dari Rasulullah. Sebabnya adalah seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, ada 3 orang datang bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin tahu bagaimana sih ibadahnya Rasulullah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Bagaimana sih ibadah rahasianya Rasulullah? Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah yang hanya ditahu oleh keluarga inti? Maka kemudian mereka bertanya, kemudian dijelaskan oleh istri Nabi SAW, diantaranya adalah Rasulullah itu kalau sholat malam maka panjang sekali, hatta tatawarrama qadamahu. Saking panjangnya sholat malam, maka kakinya sampai kesemutan atau kakinya bengkak. Ya. Kemudian dijelaskan hal-hal yang lain. Lalu kemudian mereka, para sahabat bertiga ini yang bertanya tentang ibadahnya Rasulullah di rumah, mereka merasa
kurang banyak dibandingkan dengan Rasulullah. Taqalu, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan terlalu sedikit. Lalu kemudian salah satu mereka mengatakan, bagaimana kita ini? Ibadah kita ini sedikit. Kalau dibandingkan Rasulullah, padahal Rasulullah telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka salah satu mereka mengatakan, amma ana fa ana usallil laila abadan. Yang pertama, dia bertekad untuk sholat malam selama-lamanya. Apa artinya? Tidak tidur malam. Karena mereka tidak ingin, yaitu kurang ibadahnya dibandingkan Rasulullah SAW. Jadi dia bertekad tidak akan tidur malam. Jadi semua malam digunakan untuk qiyamul lail. Tentu saja ini berat. Lalu yang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahra wala uftir. Orang yang kedua mengatakan, ya sudah kalau gitu saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan meninggalkan puasa setiap hari. Setahun penuh dan berlanjut tahun depan puasa terus. Kemudian yang ketiga mengatakan, amma ana fa'atazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikahi wanita dan aku akan menghindari setiap wanita. Untuk apa? Untuk fokus lebih kuat dalam ibadah. Ternyata subhanallah, Rasulullah ternyata datang. Dan Rasulullah sempat mendengarkan 3 pernyataan sahabat Nabi tadi. Maka baru Rasulullah mengatakan, kalian mengatakan demikian, yang satu demikian, yang kedua demikian, yang ketiga demikian. Maka Rasulullah mengatakan, ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Adapun aku, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dari kalian kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah. Akan tetapi aku tetap berpuasa, ya. Aku tetap yaitu meninggalkan puasa, uftir. Kemudian aku tetap yaitu qiyamul lail dan aku tidur dan aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan penutupnya, maka barang siapa yang benci sunnahku, petunjukku, maka dia bukan golongan aku. Yaitu telah meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Ikhwanna fiddin a'azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wa khairul huda huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan di antara petunjuk Nabi SAW itu dalam hal ibadah dan dunia itu dua-duanya dilakukan. Ibadah dilakukan, kemudian dunia pun juga dijalani. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan kebaikan serta berkah itu ada pada ketika seorang muslim mengikuti petunjuk Rasulullah, karena Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Makanya para ulama mengatakan sampai dalam sebuah hadis tentang puasa, kalau ada orang puasa, kemudian dia ingin supaya puasanya lebih terasa berat, lalu menunda buka puasa 5 menit saja, maka ini menjadi hal yang buruk bagi dia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, umat ini senantiasa berada dalam kebaikan kalau mereka mau menyegerakan waktu buka mereka. Buka puasanya disegerakan. Jadi malah di sini ketika seorang itu puasa, yang paling cepat berbuka, maka itu lebih baik. Dan kondisi masyarakat ketika berbukanya tidak ditunda dari waktunya, ini pertanda mereka kondisinya masih baik karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada suatu kaum ketika berpuasa mereka atur, ayo kita tunda buka bersamanya supaya lebih terasa lapar, ya. Maka justru ini pertanda buruk telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik ibadah itu adalah
yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah. Karena ada orang yang menganggap mana yang lebih berat itu yang lebih baik, belum tentu. Ya, seperti puasa ini. Kalau kita katakan lebih berat, lebih baik, mestinya bukanya jam 12 malam. Ya, ada lagi yang mengatakan yang lebih banyak itu lebih baik, belum tentu juga. Karena kadang-kadang lebih banyak itu ternyata aib. Seperti dulu kita katakan, jadi lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Yang lebih baik adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka menyengaja mempersulit diri sendiri ya dengan meninggalkan hal-hal yang halal, maka ini termasuk mengada-ngada dalam agama dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menyengaja memperberat diri, misal begini, kita ke masjid, kan di dalam hadis ada, setiap langkah ke masjid, ya, asalkan didahului dengan wudhu yang sempurna, ya, kemudian ke masjid ingin sholat, maka setiap langkahnya akan diangkat derajatnya dan dihapus satu dosanya. Kalau langkahnya 100, berarti dia ditinggikan 100 derajat dan dihapus 100 dosa. Maka ada yang mengatakan, oh kalau begitu ya, saya sengaja memanjangkan langkah. Jadi kalau ke masjid sudah waktunya masuk diputar lagi, ngelilingi masjid. Supaya apa? Supaya langkahnya lebih banyak. Ini termasuk dikatakan oleh para ulama muhdatsatul umur. Termasuk perkara baru yang diada-adakan, yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, kalau saya muter lagi ke masjid, langkah lebih banyak dan lebih lelah. Karena lelah itu ada pahalanya, ya. Kalau memang tidak menjadi tujuan, tidak dibuat-buat lelahnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, ada orang ke masjid, ya, langkahnya mungkin 50, supaya banyak langkahnya, agar ditinggikan derajat lebih banyak dan digugurkan dosa lebih banyak, langkahnya dipendek-pendekkan. Ya, mestinya 50 langkah jadi 100, agar supaya langkahnya banyak. Ini juga tidak disyariatkan. Justru ini dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau misalnya sengaja pergi dulu keliling kota, kemudian baru ke masjid, agar supaya langkahnya lebih banyak. Ini termasuk apa yang dikatakan oleh para ulama, menyengaja mencari kesulitan dalam ibadah, ini bukan termasuk syariat agama Islam. Tapi kalau dia mendapati kesulitan dalam beribadah, tidak dia sengaja, tidak dia cari, maka itulah pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak mendapati kesulitan. Contohnya begini, ada di antara kita yang rumahnya sebelah masjid, ya, tapi ada di antara kita yang rumahnya 100 meter dari masjid. Kita katakan yang 100 meter dari masjid pahalanya lebih banyak daripada yang sebelah masjid. Kenapa demikian? Langkahnya lebih banyak. Dan dia tidak menyengaja memperbanyak langkah karena memang kondisinya demikian. Tidak ada masalah. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Dia ini rumahnya di awali Al-Madinah, yaitu pinggirannya Madinah, sekitar 3 kilometeran dari Masjid Nabawi. Dia tanya kepada Rasulullah dan minta izin, wahai Rasulullah, rumah saya jauh, saya ingin pindah di sebelah Masjid Nabawi saja. Rasulullah mengatakan jangan. Lalu Rasulullah mengatakan, karena setiap langkahmu ke masjid diangkat derajatmu dan dijatuhkan dosamu. Jadi kalau demikian adanya, tidak usah nyari-nyari. Alhamdulillah, rumah jauh, dia bisa melangkahkan kaki lebih banyak lagi. Tapi kalau disuruh milih, nah ini lain lagi. Ada rumah, bisa bikin rumah dekat masjid, bisa bikin rumah di jauh masjid. Maka jelas kita pilih yang dekat masjid. Karena apa? Karena ini a'wanu 'alas salat, lebih memudahkan kita untuk sholat. Tapi kalau kondisi kita kebetulan rumahnya jauh, tidak harus pindah dekat masjid, karena setiap langkahnya dihitung sebagai pahala. Kemudian ikhwan nafiddin, a'azzakumullah, ternyata meninggalkan perkara mubah dalam urusan dunia, kalau alasannya adalah untuk fokus dalam ibadah, maka ini tercela. Sekali lagi,
seseorang yang meninggalkan kenikmatan dunia yang halal, kalau alasannya adalah supaya bisa lebih fokus dalam ibadah, maka ini justru tercela. Ya, ada orang tidak mau tidur malam supaya fokus sholat malam, tercela, diingkari Rasulullah. Ada orang puasa terus setiap hari, padahal Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan makan dan minum pagi, siang, sore, tapi dia gunakan puasa agar bisa fokus mendapatkan pahala puasa, tercela. Bahkan ada larangannya puasa dahar, puasa setahun penuh itu dianggap tidak puasa, kata Rasulullah SAW. Puasa yang paling maksimal, paling tinggi derajatnya, yang paling bagus adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, itu yang paling bagus. Walaupun demikian ini tidak wajib, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak ada keterangan Rasulullah selalu puasa Daud, meskipun beliau menganjurkannya, karena mungkin kondisinya tidak sesuai, kesibukan dalam kondisi perang dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tarkun nikah ta'abbudan minal bid'ah. Orang yang enggak mau nikah alasannya supaya fokus ibadah, ini justru termasuk perkara baru dalam agama, tidak boleh. Ya. Lain halnya kalau orang itu tidak menikah karena alasan yang lain, nanti akan kita sebutkan dalam hadis yang berikutnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Orang yang tiap malam sholat malam, ya tidak pernah tidur, dia akan mendapati kesulitan. Di siang harinya dia harus bekerja, di siang harinya dia punya keluarga, di siang harinya dia harus cari nafkah dan lain sebagainya, dia pasti akan mendapatkan kesulitan. Kemudian badan lemah, ngantuk dan semisalnya. Ya, demikian pula orang yang yaitu tidak menikah, padahal itu dibolehkan. Kemarin kita sebutkan, bahkan sebagian para ulama, ya, seperti dikatakan oleh Taqiyuddin, beliau mengatakan nikah itu wajib bagi yang mampu menikah, ditambah dengan satu lagi, ketika dia takut jatuh kepada perkara haram. Jadi menjadi wajib nikah itu dengan dua syarat. Yang pertama mampu, yang kedua kalau dia tidak menikah, dia jatuh kepada perbuatan haram, maka saat itu menjadi wajib menikah. Ya, bahkan sahabat Nabi ada yang sangat miskin, diizinkan menikah oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dia mampu meskipun minim, meskipun dia tidak punya pakaian yang lengkap, tapi dia punya kemampuan, dia berani memberi nafkah istrinya, dan dia takut jatuh kepada yang haram, maka Rasulullah mengizinkan dia untuk menikah. Hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Kata Anas, Nabi SAW memerintahkan kami untuk segera menikah dan melarang kami untuk at-tabattul. Tabattul itu sengaja tidak menikah, membujang, apa istilahnya? Orang yang tidak mau nikah apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Arab itu tabatul. Apa kira-kira? Tidak ada? Hah? Membujang ya. Kalau perempuan apa? Menggadis gitu. Jadi Rasulullah melarang kita untuk membujang sengaja tidak menikah, ya, dengan larangan yang sangat keras. Dan Rasulullah mengatakan wa yaqul tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, nikahilah wanita penyayang lagi banyak anaknya. Ya. Loh kok bisa? Banyak anaknya berarti janda gitu. Gimana itu? Nikahilah wanita penyayang dan banyak anaknya. Gimana itu? Berarti janda? Bukan. Maksudnya adalah nikahilah wanita yang kira-kira nanti bisa
menghasilkan banyak anak. Bukan berarti harus menikahi janda. Ya, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Jabir bin Abdillah untuk menikahi gadis kalau bisa. Tapi karena ada alasan kemaslahatan, maka Jabir menikahi seorang janda. Tidak apa-apa juga nikahi janda. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku yaitu berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di depan para nabi nanti hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan ada penguatnya dari riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Hibban juga, yaitu dari hadis riwayat Ma'qil ibni Yasar, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya demikianlah Islam memberikan solusi, melarang zina dan memerintahkan nikah. Ya. Melarang zina dan melarang zina dan memerintahkan nikah. Demikianlah dalam Islam, ketika dilarang sesuatu pasti ada solusinya. Ya. Kemudian banyak sekali larangan-larangan dalam agama. Islam melarang kita menyekutukan Allah, maka gantinya adalah mentauhidkan Allah. Islam melarang kita misalnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua, maka Islam memerintahkan kebalikannya, birrul walidain. Ya. Islam melarang kita untuk berakhlak yang jelek, maka memerintahkan kita kebalikannya berakhlakul karimah. Dan seterusnya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, maka nikah itu telah disepakati oleh para ulama adalah anjuran agama bagi orang yang mampu. Dan para ulama membawa perintah ini kepada hukum sunnah. Ya, bukan wajib hukum asalnya. Tetapi suatu ketika menjadi wajib kalau dia mampu dan takut jatuh kepada haram. Kemudian dalam Islam dilarang yang namanya tabatul, yaitu tidak mau nikah dengan alasan ibadah. Tidak mau nikah dengan alasan supaya bisa ibadahnya lebih kuat. Ya. Tidak mau nikah alasannya apa? Kalau nikah repot kemudian tidak bisa qiyamul lail misalnya. Tidak mau nikah dengan alasan kalau nikah itu repot nanti ngurusi anak orang kemudian tidak bisa puasa misalnya. Nikah itu repot katanya begitu. Karena apa? Karena banyak urusan, belum nanti kalau sakit, belum nanti kalau ada ini ada itu, ya. Maka biayanya pun juga lebih banyak kalau menikah. Lalu ditinggalkan nikah supaya apa? Supaya dia bisa sendirian bujangan dan fokus dalam ibadah. Maka ikhwana fiddin, a'azzakumullah, ini adalah terlarang dalam agama kita. Ya. Tetapi para ulama mengatakan beda lagi kalau orang itu tidak mau nikah alasan selain urusan ibadah. Ya. Ada orang tidak mau nikah, tapi alasannya adalah bukan urusan ibadah. Urusannya adalah karena ada alasan yang membuat dia tidak mampu menikah. Contohnya ada orang tidak menikah. Loh kenapa? Karena dia punya penyakit. Dan hal ini tidak harus disampaikan kepada orang. Dan kita tidak boleh mengorek-ngorek apa sih alasannya orang nggak nikah gitu loh. Ya, antum harus husnudzon kepada sahabat antum, saudara antum yang muslim, kok sudah umurnya sekian puluh, 40 misalnya, kok enggak nikah-nikah, husnudzon. Enggak mungkin dia enggak tahu hukumnya nikah. Ya, dia tahu menikah itu adalah anjuran agama, dia orang Islam. Tapi kenapa enggak nikah? Mungkin saja ada alasan yang dibolehkan dalam agama, mungkin sakit. Dan mungkin ini privasi dan enggak perlu kita korek. Ya. Dan orang yang punya penyakit sehingga menghalangi dia nikah tidak harus diceritakan kepada orang. Makanya kita harus husnudzon. Ya. Kemudian ada contoh yang lain. Ada orang tidak nikah. Kenapa contohnya? Selain masalah penyakit. Apa contohnya kira-kira? Nyari-nyari jodoh tidak dapat. Akhirnya belum nikah-nikah. Kan tidak dosa seperti ini. Ya.
Jadi ini salah satu hal yang dibolehkan. Kemudian ada lagi orang yang nggak menikah karena apa? Karena mungkin ada alasan-alasan yang lain, karena kesibukan dan lain sebagainya. Bahkan antum mengetahui bagaimana sebagian para ulama membahas pernikahan, menganjurkan menikah di masa muda, tapi dia sendiri belum menikah sampai mati. Siapa itu? Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai mati gak menikah. Kenapa demikian? Kesibukannya dalam ilmu. Dia bukan karena membenci sunnah, tapi dia belum sempat untuk menikah. Ya, waktunya lebih dibutuhkan untuk umat. Apalagi Syekhul Islam tidak lama kemudian menyampaikan ilmu, lalu ada hukuman di penjara sampai akhirnya dia mati di penjara. Dan demikian sebagian para ulama yang lain dikenal dengan ulama uzab. Ya, jadi jangan heran kalau ada ulama uzab. Para ulama tapi mereka kok enggak nikah, kita husnudzon kepada mereka. Mungkin ada alasan privasi, mungkin kesibukan terhadap ilmu dan lain sebagainya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, ketika Rasulullah SAW mengatakan tazawwajul waluda, maka ini fadilah keutamaan menikahi wanita penyayang. Jadi kalau ada perempuan agamanya bagus, dia punya sifat penyayang, terutama kepada anak kecil, maka ini termasuk kriteria pilihan. Ya, karena ada wanita ya bagus agamanya, akidahnya kuat, tapi kasar kepada anak. Ada enggak? Ada. Dikit-dikit mukul. Ya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana sehari-hari perempuan itu berinteraksi dengan anak kecil. Nah, ini bisa kita lihat para guru-guru di TK itu. Nah, kita lihat bagaimana dia penyayang atau tidak, ketahuan. Ya, biasanya kalau dia penyayang, anak-anak kecil itu senang dengan keberadaan gurunya. Tapi kalau tidak penyayang, anak-anak itu takut, ya, tidak suka dan lain sebagainya. Maka wanita yang memiliki sifat penyayang ini termasuk kriteria pilihan dalam agama Islam. Ini kriteria yang pertama. Kemudian Rasulullah mengatakan al-wadud. Ya. Tadi al-wadud dulu ya, sekarang al-walud. Al-wadud penyayang, al-walud itu adalah yang banyak anaknya. Sekali lagi bukan berarti ini menikahi janda, tetapi maksudnya adalah menikahi wanita yang nantinya bisa memberikan keturunan yang banyak. Banyak itu berapa, ikhwan? Banyak itu berapa? Kalau dalam bahasa itu 3 ke atas. Ya, kalau dalam bahasa. Kalau dalam sholat jamaah itu 2 ke atas. Dalam sholat berjamaah. Tapi ini dalam bahasa, bukan dalam sholat. Itu minimal 3 ke atas. Ini kalau mampu ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa dipaksakan kan gitu. Atau mungkin Allah menguji, Allah belum memberi keturunan, itu kan ada ayatnya. Ya, Allah memberikan anak perempuan-perempuan, kadang Allah memberikan anak laki-laki semua, kadang Allah memberikan anak laki, anak perempuan, bahkan kadang-kadang Allah menjadikan wanita itu aqiman. Aqiman itu tidak bisa punya anak. Ada seperti itu, diuji oleh Allah. Dan hakikatnya siapa yang punya anak diuji dengan anak, siapa yang enggak punya anak atau belum punya anak diuji dengan belum punya anak. Sama aja. Yang punya anak dihadapi ujian ini dengan syukur, ya, dengan menjaga fitrahnya anak sampai dewasa. Yang tidak punya anak diuji dengan tidak punya anak, maka dihadapi dengan sabar dan berusaha kalau dia bisa berusaha. Jadi intinya sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cuman kadang-kadang kita menganggap ujian itu yang bagi yang enggak punya anak saja. Padahal yang punya anak itu pun juga diuji dengan ujian yang berat. Dia diuji menafkahi anaknya, dia diuji dengan menjaga anaknya, dia diuji dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, terutama anak perempuan. Ya, ujiannya lebih berat lagi daripada anak laki-laki karena dia harus menjaga dan menjaga. Ya. Sedangkan orang yang belum punya anak, ujiannya adalah kesabaran, berusaha, sampai di mana usahanya dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan menikahi wanita yang subur. Dan ini dilihat dari kerabat-kerabatnya. Jadi bisa dilihat historinya. Ini perempuan ini anak keberapa? Oh, anak keempat. Oh, berarti ini insya Allah banyak anaknya. Ya, ini anak berapa ini? Ini anak tunggal. Oh, berarti keturunannya biasanya tidak banyak. Ya, oh, orang tuanya, saudari-saudarinya banyak. Oh, bapaknya, saudaranya banyak. Oh, kakak-kakaknya sudah menikah dan anaknya banyak. Nah, ini tanda-tanda perempuan itu adalah perempuan yang subur. Nah, ini termasuk kriteria pilihan dalam agama Islam. Tapi kita katakan bukan berarti kemudian ketika orang tidak punya anak berarti tercela, tidak. Itu ujian semua. Kadang-kadang kita pingin mempunyai anak tetapi Allah mentakdirkan belum juga punya anak. Kadang-kadang kita pingin banyak tapi Allah mentakdirkan cuman sekian. Ya. Dan kita harus ingat bahwasanya semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak kita berapa, kita menikah dengan siapa, itu sudah ditulis oleh Allah. Cuman kita nggak tahu. Jadi kita menjalani aja. Nah, kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk mempunyai banyak anak karena nanti Nabi Muhammad SAW membanggakan jumlah umatnya di hadapan para nabi yang lain. Maka kita sebagai umatnya harus berusaha semampu kita untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Nabi SAW. Artinya slogan yang mengatakan 2 anak cukup, nah ini perlu ditinjau kembali. Ya. Karena 2 ini kalau kita lihat secara bahasa belum banyak. Ya. Kalau kita katakan cukup, tidak cukup. Orang dulu atau kakek-kakek kita atau nenek-nenek kita itu kan masih kebiasaan dulu anaknya banyak rata-rata. Ya. Mereka pun ketika di masa tua sering kita dengar merasakan kesepian. Kenapa demikian? Karena anak-anaknya sudah pada pergi, ada yang ke sana, ke sini, luar kota, bahkan ada yang luar pulau, di rumah sendirian. Padahal anaknya sudah 4, 5, 6 dan seterusnya. Apalagi kalau anaknya cuma 2, 1 dan semisalnya, ya. Maksudnya dengan keinginan dia ya, kecuali kalau kondisi memaksa harus 2 ya, apa boleh buat. Tapi kalau di program cuma 2, ya, kemudian dia merasa cukup, maka pada hakikatnya itu belum cukup kalau dia masih mampu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah membanggakan jumlah anak muslim yang banyak. Dan sebagai pengikut Rasulullah, kita mestinya ikut mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Ada slogan 2 anak cukup, sama saja laki dengan perempuan, tidak sama. Ya. Ada yang mengatakan begitu, 2 anak cukup, laki, perempuan sama saja. Tidak sama. Allah sendiri mengatakan walaisa dzakaru kal untha, tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Kalau anak laki-laki, ya, maka nanti akan beda pembagian warisannya. Kalau anak laki-laki, ya, maka nanti berkelanjutan nasabnya. Ya. Kalau anak perempuan saja, habislah nasabnya di situ karena nisbat anak itu kepada ayah bukan kepada ibu. Itu diantara beda antara anak laki dengan perempuan. Anak laki-laki maka mereka dibebankan dengan tanggung jawab yang lebih besar karena laki-laki itu mengayomi wanita. Sementara wanita ini adalah yang harus dilindungi dan dinafkahi. Beda juga. Jadi slogan mengatakan 2 anak cukup, laki sama perempuan sama saja, ini kurang tepat. Karena dalam Al-Quran, laki perempuan dibedakan dalam banyak hukum. Dalam banyak hukum. Ya. Kemudian ikhwan fiddin a'azzakumullah, orang sekarang mengatakan bahwa sebaiknya 2 anak saja. Kalau anak banyak, itu repot. Ya. Pernah dengar gak itu?
kalimat seperti ini. Orang-orang zaman sekarang banyak yang mengatakan demikian. Banyak anak itu makin repot. Banyak anak itu banyak berbagi sehingga apa? Sehingga kurang terpenuhi masalah rezekinya. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Kalau banyak anak ngurusnya nggak gampang, kesulitan dan lain sebagainya. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, perkataan-perkataan seperti ini bertolak belakang dengan perkataan Nabi yang menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan jika mampu. Sementara orang sekarang mengikuti apa yang diusulkan oleh orang barat dahulu sekitar abad 18, 1700 sekian, itu ada orang barat, orang Eropa berpendapat, menghitung bahwasanya kalau dibiarkan tidak ditekan populasi penduduk dunia, maka akan terjadi kekacauan, kekurangan pangan, ya. Kemudian gizi tidak terpenuhi, kemudian kesulitan, hak-hak mereka tidak disampaikan dan lain sebagainya. Diperkenalkan kemudian kepada negara-negara kafir, mereka setuju, masuk ke negara kaum muslimin, sebagian menyetujuinya. Padahal ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Sehingga Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah yang mengurusinya. Makanya kalau kita mempelajari apa sih rububiyah itu, ya. Rububiyah itu adalah keyakinan bahwasanya sang pencipta satu-satunya adalah Allah, yang mengurusi semuanya adalah Allah, ya. Yang berkuasa semuanya adalah Allah. Tiga ini harus kita yakini. Ini rububiyah. Jadi tidak hanya mencipta, tapi ngurusi sampai makannya, minumnya, sakitnya, sehatnya, semua diurusi oleh Allah. Dan Allah tidak akan lelah mengurusi manusia. Yang menguasai hanya Allah. Makanya kalau kita punya uang, ya punya uang sebanyak apapun, hakikatnya kita tidak ikut punya. Itu titipan Allah. Buktinya apa? Kita tidak berhak untuk membuang uang kita ke sampah. Bahkan kalau kita sobek, kita dihukum. Uang kita sobek 100.000 di hadapan orang banyak, antum dihukum langsung. Ini bukti bahwasanya apa yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka apa yang disarankan oleh Nabi SAW untuk berketurunan banyak, ini untuk mewujudkan cita-citanya nanti hari kiamat, yaitu membanggakan jumlah kaum muslimin yang banyak di hadapan semua para nabi. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga oleh para ulama, ya, ketika ada orang mengatakan kalau banyak anak itu repot atau melemahkan. Jadi kalau banyak anak, maka anak-anaknya itu kualitasnya rendah, katanya mereka begitu. Kalau anak sedikit terurus, maka jadi kualitasnya lebih baik. Ya, sebagaimana kebiasaan kalau jumlah kelompok itu banyak, kualitas menurun. Kalau sedikit militan, biasanya begitu. Maka jawabannya adalah itu kalau kita suruh milih, ya, banyak tapi lemah, sedikit tapi kuat. Jelas yang dipilih adalah sedikit tapi kuat. Tapi pilihan ini tidak berlaku bagi orang Islam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan jika mampu. Dan kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk mewujudkan keinginan Rasulullah SAW. Dan kita harus punya tekad. Ini yang pertama. Kita harus punya tekad dulu. Ya kalau kita mengatakan, kalau banyak nanti anaknya enggak kualitas, sedikit aja, dia tidak punya tekad. Lemah, dia tidak berperang, sebelum berperang sudah kalah. Ya. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah menginginkan suatu hal, maka itu termasuk kebaikan, dan kalau kita menunaikan keinginan Rasulullah, berarti kita ini melaksanakan perintah Rasulullah, maka itu termasuk ibadah. Jadi kalau mampu, tidak ada halangan, suami istri dalam kondisi sehat, kenapa tidak memenuhi keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita skor untuk adzan. Allahu a'lam. Silakan adzan dulu. Kita sambung kembali.
kita masih membicarakan tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW agar umatnya memperbanyak keturunan. Ya, oleh karena itu Rasulullah menyuruh seorang muslim untuk menikahi wanita yang subur jika memungkinkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada yang mengatakan bahwa makin banyak anak maka rezeki makin dikit. Mereka pakai logika, ya, kalau anak satu berarti rezekinya satu. Kalau anaknya 5 berarti 1 dibagi 5, dikit-dikit. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang jauh dari kebenaran. Seolah-olah mengingkari Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Dan Allah sendiri yang menjamin. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Jangankan manusia, hewan. Ya. Hewan yang di daratan kita lihat ini semua ada rezekinya semua. Sampai nyamuk itu ada rezekinya. Apa rezekinya? Hah? Apa rezekinya nyamuk? Selain darah, enggak tahu kan? Allah yang ngasih. Ya. Sampai cacing yang ada di tanah, yang mana dia tidak melihat apa-apa, gelap gulita, tapi ada saja rezekinya, sehingga dia hidup. Bahkan cacing di dalam tanah itu gemuk-gemuk itu, iya kan? Itu rezekinya dijamin oleh Allah, ya. Dan matinya pun telah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada rezeki, maka dia masih hidup. Manusia juga begitu. Manusia itu kalau masih ada rezeki maka tidak akan mati meskipun dalam kondisi sakit parah. Karena rezekinya masih ada, belum mati. Dalam sebuah hadis, ya, tidak akan mati seseorang itu kecuali rezekinya tuntas. Kalau sudah tuntas, mati meskipun sehat. Makanya sebagian saudara kita ini beralasan menjaga kesehatan tapi berlebihan, sehingga hari-harinya untuk olahraga, ya, sholatnya keteteran, apalagi ngajinya. Demi apa? Demi menjaga kesehatan. Ternyata apa? Ternyata semua juga akan mati. Dan Allah kalau sudah menentukan mati, ya mati. Dimanapun dia berada. Ya, ada orang goes, ya, sampai keluar kota, tiba-tiba jatuh mati. Berarti itulah, yaitu ajalnya di sana. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah itu kalau ingin mencabut nyawa seseorang di suatu tempat yang dikehendaki, maka Allah buat dia punya keinginan dan kebutuhan ke sana. Subhanallah. Makanya jangan sampai kita ini mencoba sebuah keburukan. Jangan sampai sekali-kali kita mencoba mendatangi tempat buruk. Kenapa? Jangan sampai itu adalah ajal kita di sana. Karena apa? Karena kalau Allah menghendaki mati di sana, pasti ada keinginan, ada hajat ke sana, gitu loh. Ya. Bahkan tidak ada jaminan orang yang kuat fisiknya, bagus badannya, ototnya besar-besar. Subhanallah, Allah mematikan saat itu juga bisa. Bahkan ketika sedang olahraga. Antum dengar beberapa saat yang lalu di Bali itu, binaraga yang besar badannya luar biasa, saya tidak ada apa-apanya ya. Dia ngangkat barbel begini, ternyata salah, jatuh, kejatuhan, mati. Ya kan? Sedangkan orang yang biasa-biasa, alhamdulillah hidup dengan baik. Bukan berarti melemahkan orang olahraga, tapi maksudnya adalah jangan berlebihan. Ya, dan tetap kewajiban-kewajiban dijalankan, silahkan. Olahraga bagus, tapi ada yang lebih wajib. Jangan sampai diabaikan kewajibannya, ya. Bahkan perempuan-perempuan sekarang mulai ada grup-grup olahraga khusus, nge-gym dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, tapi ingat kewajiban yang lebih penting itu didahulukan. Jangan sampai karena olahraga anaknya terbengkalai, sekolahnya keteteran, suami diabaikan, kan gitu. Akhirnya kawin lagi gitu. Siapa yang salah kalau gitu? Nah, ikhwana fiddin azakumullah, kita kembali kepada masalah rezeki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan,
lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, andaikan ada orang itu menghindari rizkinya, ya, sebagaimana orang itu menghindari kematian, maka rezeki itu akan mendatangi dia, sebagaimana kematian pasti menyebut dia, bagaimanapun kondisinya dia. Jadi ikhwana fiddin a'azzakumullah, tidak benar mengatakan bahwasanya semakin banyak anak maka uang dibagi-bagi sehingga kurang. Setiap nyawa, setiap makhluk hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin beberapa saat yang lalu ya, ada yang mengatakan, Ustadz, saya ini nggak mampu, ya. Kalau banyak anak nanti jangankan anak laki-laki, anak perempuan saja nggak mampu akikoh satu kambing. Bagaimana kalau anaknya banyak, laki-laki lagi? Kita katakan akikoh itu bagi yang mampu saja. Dan Islam tidak mewajibkan akikoh ketika orang itu nggak mampu, ya. Bahkan kalau seandainya nggak tahu hukumnya pun juga nggak wajib. Sehingga jangan sampai menjadi penghalang untuk apa? Berketurunan. Karena jangankan akikoh, kewajiban saja kalau orang itu nggak mampu, nggak ada kewajiban. Zakat misalnya, orang nggak punya harta, mau zakatul mal, ya nggak ada. Zakat apanya? Ada harta emas misalnya, tapi belum sampai nisab. Ada perempuan punya kalung, ya, punya anting emas, punya gelang emas. Ternyata apa? Ternyata ditimbang tidak mencapai 85 gram. Cuman 80 gram saja, tidak ada kewajiban zakat. Orang yang sholat, kalau dia tidak mampu bagaimana? Tidak mampu berdiri, sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Ya, nggak mampu berbaring. Masa nggak mampu berbaring? Mampulah. Ya. Bahkan para ulama, ini menurut pendapat yang kuat, seandainya dia tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali, andaikan mata pun tidak bisa berisyarat, dia masih bisa sholat dengan hatinya. Ya, karena hatinya masih hidup. Fattaqullaha masata'tum. Karena sholat itu terdiri dari ibadah lisan, hati, dan anggota badan. Anggota badannya sudah nggak fungsi, ya, lisannya nggak bisa berucap, tapi hatinya masih hidup, hatinya yang sholat. Itu semampunya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwasanya banyak anak sangat merepotkan. Kalau antum mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, satu anak pun juga repot. Ya, bahkan kata orang tua kami dulu, ini orang tua kakek kami atau kakek nenek kami mengatakan, kalau kamu pingin punya anak banyak, ya, mumpung masih muda segerakan langsung banyak, nanti berhenti sendiri. Begitu konsep mereka itu. Lalu mereka mengatakan karena anak 1, anak 5 sama-sama repotnya. Repotnya itu sama. Ya, anak 1 dengan anak 5 itu repotnya sama. Bahkan kalau kita punya anak 5 misalnya, yang satu ini yang anak pertama sudah mulai besar, bisa membantu gitu loh. Jadi ternyata subhanallah, dan itu betul-betul kami rasakan. Ya. Jadi punya anak 5 itu repot seperti anak pertama dulu repotnya. Bahkan cenderung terasa repotnya itu ketika anak pertama. Karena belum pengalaman mungkin. Tapi ketika punya anak 2, 3, 4 sampai 5 itu ya repot juga, tapi semuanya tertangani gitu loh. Ya, bahkan tidak disangka-sangka setelah 9 tahun ada yang ke-6. Nah, sekarang baru punya anak 1 sendirian, yang lain pada besar-besar, terasa lagi repotnya. Itu biasa seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka orang Islam yang memiliki tekad yang kuat, maka dia berusaha, bukan menyerah. Ya. Dan ingat, tadi kita katakan anak, jodoh, rezeki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Antum yakin nggak kira-kira? Yakin nggak? Taib. Sekarang ada yang baru menikah sekarang, ada di sini. Yang belum punya anak ada? Hah? Anggap saja ada sudah. Ya. Antum tahu nggak takdir antum anaknya berapa? Ya? Nggak tahu. Taib. Antum perkirakan berapa?
Antum yang belum punya anak, kira-kira antum perkirakan takdir antum berapa anaknya? 3, ya, 4. Tapi sekarang gini, ternyata Allah menuliskan anak antum 7, misalnya. Antum bisa mengelak enggak? Hah? Enggak bisa, sama sekali enggak bisa. Nah, kalau ternyata takdir antum itu anaknya 7 di Lauhul Mahfuz, enggak bisa dihapus sama siapapun. Lalu antum pikirannya 3 saja ya. Antum mikirnya saya program saya 3 saja. Punya anak 1 tertangani, punya anak 2 tertangani, punya anak 3 tertangani. Ternyata antum menganggap sudah selesai. Ya kan? Ternyata ada lagi yang keempat. Kira-kira rasanya gimana antum? Berat. Karena ini enggak terprogram gitu loh. Enggak terpikir, tiba-tiba kok ada lagi gitu loh. Sudah, anak keempat dijalani dengan berat karena enggak direncanakan. Sudah, kemudian ternyata ada lagi yang kelima. Apalagi yang kelima, ini tadi enggak diprogram, programnya cuma 3, ternyata Lauhul Mahfuz ditulis 7 kan gitu. Nah, beda lagi kalau antum niatkan sebanyak-banyaknya, ya, semampunya, sebanyak-banyaknya. Ternyata antum itu takdirnya ditulis di Lauhul Mahfuz cuma 2. Bisa ngelak? Bisa mengelak? Enggak bisa. Maka antum akan jalani dengan ringan, insya Allah. Karena antum mikir ini baru 1, belum yang ke-7, ya. Kemudian 2, masih jauh. Ternyata Allah berhentikan di situ, ya apa boleh buat gitu loh. Tapi seperti ini kita akan jalani dengan mudah. Makanya pikirkan bahwasanya takdir saya insya Allah banyak, sehingga semuanya tidak menjadi berat. Kalau kita pikirkan saya 2 saja, Allah nulis 7, tidak bisa ngelak kita ini. Maka yang ke-3 sampai ke-7 terasa sangat-sangat berat. Diumpamakan oleh para ulama seperti antum anak kecil sekolah SD, ya, sekolah SD, maka yang dia ketahui adalah pendidikan SD, dikasih soal ujian SMP, berat. Ini seperti orang tadi yang niatnya cuma 2, ternyata Allah kasih 7, ya. Sebaliknya kalau dia anak SMP dikasih soal SD, dengan mudah dia kerjakan. Seperti orang yang pikirannya banyak, ternyata dikasih sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ada fatwa di kalangan para ulama tentang masalah yaitu tahdidun nasl, KB. Ya. Apa KB hukumnya? Jawabannya KB itu haram apabila maksud intinya adalah karena takut tidak bisa memberi makan. Ini haram, sepakat para ulama. Dan itu memang kebiasaan orang jahiliyah. Jadi mereka takut tidak bisa ngasih makan, maka anaknya dibunuh. Ya. Apalagi perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bisa nyari nafkah, membebani. Jadi para ulama mengatakan, saya bacakan fatwanya kibar ulama yang termaktub tahun 1396 Hijriah, dikatakan di situ, fatwa kibar ulama termasuk Syekh bin Baz dan yang lain sebagainya, Syekh Shalih Fauzan, dikatakan di situ, la yajuzu tahdidun nasli mutlaqan wa la yajuzu man'ul hamli idza kana al-qasdu minhu khasyatal imlaq. Tidak boleh membatasi kelahiran secara total dan tidak boleh mencegah kehamilan apabila tujuannya adalah karena takut miskin. Jadi karena takut dia miskin, tidak bisa ngasih makan anaknya, lalu dia KB. Ini haram hukumnya. Li'annallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah lah yang Maha memberi rezeki, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk hidup pun di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Taib. Terus kapan seseorang itu boleh KB? Maka kita lanjutkan. Amma idza kana man'ul hamli li dharuratin muhaqqaqatin ka kaunil mar'ati la talidu wiladatan 'adiyah wa tatarru ma'aha ila ijra'i amaliyatin jirahiyyah li ikhrajil walad au kana ta'khiruhu li fatratin ma li maslahatin yaraha az-zawjain au zawjan fa innahu la mani'a hina idzin min man'il hamli au ta'khirihi. Ya, ini yang boleh. Adapun mencegah kehamilan ya KB, ya.
karena kondisi darurat yang pasti terjadi. Seperti misalnya seorang wanita tidak bisa melahirkan normal, ya. Ketika melahirkan dia harus dioperasi untuk mengeluarkan anaknya, silahkan KB. Karena kalau langsung hamil lagi dikhawatirkan yaitu keselamatan sang ibu. Ini boleh KB, ya. Disarankan oleh dokter setelah operasi sesar tidak boleh hamil sekian lama, ya patuhi, ya. Kemudian maksimal kalau seks sesar itu sekian banyak, tidak boleh lebih, patuhi untuk kebaikannya. Kemudian atau boleh juga menunda kehamilan, KB juga, untuk suatu saat karena sebuah kemaslahatan yang disepakati oleh suami istri. Boleh, ya. Misalnya laki perempuan menikah, ya, nikah muda misalnya. Loh kenapa enggak punya anak? Enggak, saya masih belum selesai studi saya. Masing-masing mau menyelesaikan dulu. Ya, ini kemaslahatan yang dipandang oleh suami istri, boleh. Atau misalnya dia mau menyelesaikan suatu pekerjaan yang penting berkaitan dengan keluarganya dan lain sebagainya, ini dibolehkan. Yang penting dua pihak suami istri sepakat untuk menunda memiliki anak, ini dibolehkan. Maka fa innahu la mani'a hina idzin min man'il hamli wa ta'khirihi. Maka saat itu boleh menunda kehamilan atau mengakhirkan masa kehamilan atau KB. Amalan bima ja'a fil hadis sahihah, yang intinya adalah ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW tentang masalah azl. Jadi pada zaman Rasulullah sebagian para sahabat itu ya'zilun, melakukan azl. Azl itu KB, cuman KB-nya enggak pakai alat kontrasepsi. KB-nya alami. Dengan cara apa? Membuang air mani di luar rahim untuk menghindari kehamilan. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Oleh karena itu, antum kalau mau KB yang minim resiko, ya, yang tidak ada resiko kecuali kehamilan, ya, itu adalah KB azl seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.